Panca indera. Kita manusia mampu mengenali lingkungan sekitar dengan 5 alat indera yang kita miliki. Ada mata, hidung, mulut, telinga, dan kulit. Karena jumlahnya ada 5, maka dikenal dengan sebutan panca indera. Ada yang tahu masing-masing kegunaannya. Yuk kita bahas satu persatu. Mata berfungsi untuk melihat atau sebagai indera penglihatan. Bagian mata seperti alis, kelopak, dan bulu mata berfungsi melindungi mata dari keringat dan debu. Pada kelopak atas juga ada kelenjar air mata yang mencegah mata kering dan iritasi. Sebagian bola mata tampak juga dari luar berwarna putih adalah lapisan terluar dinding bola mata yang disebut sklera. Di bagian tengah terdapat lingkaran berwarna yang disebut iris. Bagaimana mata bisa melihat? Mata bisa melihat sebuah benda jika ada cahaya. Sebagian cahaya yang mengenai permukaan benda akan dipantulkan dan ditangkap oleh mata. Cahaya yang ditangkap akan menembus kornea mata dan diteruskan melalui pupil. Lubang pupil dapat melebar atau mengecil tergantung pada banyaknya cahaya. Jika menerima cahaya terang, pupil akan mengecil, dan sebaliknya jika menerima cahaya redup, pupil akan melebar. Lubang pupil dapat berubah-ubah karena diatur otot pada iris. Setelah melalui pupil, cahaya akan mengenai lensa mata dan dibiaskan. Lensa memiliki daya akomodasi atau kemampuan mencembung dan memipih. Lensa mata berfungsi mengatur cahaya agar jatuh tepat di retina. Rangsangan cahaya yang jatuh di retina kemudian dikirim ke otak melalui saraf. Otak akan mengelolanya agar mata kita dapat melihat benda. Hidung berfungsi untuk mencium bau atau sebagai indera penciuman. Bau akan masuk melalui lubang hidung, kemudian mengenai ujung-ujung saraf yang terletak di langit-langit rongga hidung. Rangsangan bau akan dikirim ke otak untuk diolah agar hidung kita dapat mencium bau. Lidah berfungsi untuk mengecap rasa atau sebagai indera pengecap. Lidah ada di dalam rongga mulut. Pada permukaan lidah terdapat papila. Setiap papila memiliki kumpulan kuncup pengecap. Di dalam kuncup pengecap terdapat ujung-ujung saraf yang dapat menerima rangsangan rasa makanan. Rangsangan tersebut dikirim ke otak. Lidah kita dapat mengenali berbagai rasa, seperti manis, pahit, asam, dan asin. Apakah benar lidah memiliki pembagian zona rasa seperti ini? Menurut analisis terbaru, pembagian ini tidak tepat, karena semua bagian lidah mampu mengenali semua rasa. Bagaimana dengan rasa pedas? Pedas bukan termasuk jenis rasa. Pedas adalah sensasi panas dan terbakar yang timbul karena lidah mengalami iritasi. Telinga berfungsi untuk mendengar bunyi atau sebagai indera pendengaran. Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga dan masuk ke lubang telinga serta saluran telinga. Gelombang kemudian menyebabkan getaran pada gendang telinga. Getaran kemudian diteruskan ke 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurli. Getaran dari tulang pendengaran akan diteruskan ke cairan di dalam koklea. Getaran cairan koklea akan merangsang ujung-ujung saraf pendengaran. Rangsangan bunyi kemudian dikirim ke otak agar telinga dapat mendengar bunyi. Tekanan di dalam dan luar telinga dijaga agar tetap seimbang oleh saluran eustachius. Saluran eustachius biasanya tertutup dan hanya terbuka saat kita menguap, mengunyah, dan menelan makanan. Telinga ternyata bukan hanya berfungsi sebagai alat pendengaran, tetapi juga alat keseimbangan. Bagian yang berperan adalah saluran setengah lingkaran. Kulit berfungsi sebagai alat peraba. Seluruh tubuh kita dilapisi oleh kulit. Kulit dapat mendeteksi adanya rangsangan panas, dingin, tekanan, dan sentuhan. Pada lapisan kulit terdapat ujung-ujung saraf yang akan mengirim rangsangan ke otak. Setelah belajar tentang panca indera, kita pantas bersyukur atas anugerah panca indera yang kita punyai. Salah satu bersyukur adalah dengan menggunakan panca indera untuk kegiatan yang positif. Misalnya membaca buku. Panca indera juga harus dirawat agar berfungsi dengan baik.
Contohnya, jangan terlalu lama bermain handphone dan makan makanan yang kaya vitamin A untuk menjaga kesehatan mata.